wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulzifaki Dinan, NPM 101119174. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengerisum PAI 3 pertemuan dari bagian 2 sampai bagian 7 atau part 2 sampai part 7. Tugas pengganti UTS. Oke, langsung saja part 2. Bagaimana cara manusia menuju manfaatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara manusia menuju marifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan satu, mengenal rububiyah Allah. Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah berupa bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Dengan begitu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Fatihah 1 ayat 2. 2. Mengenal uluhiyah Allah. Dengan memahami uluhiyah Allah, maka kita akan menyadari bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memberikan ibadah selain Allah, walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya seperti malaikat dan rasul. Tidak boleh menyembah kepada patung, berhala, tukang sihir, dukun, dan kuburan karena hukumnya musyrik. 3. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Cara mengenal nama dan sifat-sifat Allah dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama dan sifat Allah tersebut di dalam kitab Al-Quran yang sahih. Yang kedua, sebutkan manfaat dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptanya. Manfaat dari mengenal Allah. 1. Keimanan dan ketakwaan meningkat. Rasulullah bersabda, takwa adalah seperti kita di hadapan pada lemparan pecahan kaca, lalu kita harus berjalan di atasnya, maka kita akan berjalan perlahan dan hati-hati agar tidak terkena pecahannya. Maka dari itu, kita harus yakin ketika Allah memberikan musibah kepada kita, maka yakinlah bahwa Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. 2. Kebebasan dan ketenangan. Ketika sudah terikat dengan Allah, maka kita akan merasa terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Barakah dan kehidupan yang baik. Ketika kita melakukan pekerjaan mulia dan dalam keadaan soleh, maka Allah memberikan kehidupan dan rezeki yang lebih baik. An-Nahl ayat 97. 4. Keridhaan Allah dan surga. Jika kita mengenal dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan keridhaan dan surganya, bahagia dan hidup mulia di dunia, dan ketika mati mendapat surga. Part 3. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan maradus syahwat. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. 1. Maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Adapun penyebabnya sebagai berikut. 1. Al-fisah, kefasikan. 2. Al-kibru, kesombongan. 3. Al-julmu, kezaliman. 4. Al-kizbu, kedustaan. Yang terakhir, kabstaratul masih banyak berbuat dosa. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan maradu asyaban. Maradu syubhat atau asyaban yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Adapun penyebabnya: al-jahlu, kejahilan, kebodohan; al-irtihab, keraguan-raguan; al-inhiraf, penyimpangan; al-ghaflah, kelalaian. Part 4. Sebut dan jelaskan bukti keberadaan Allah. Al-adillah ala wujudillah.
kita harus menyadari eksistensi Allah dengan menciptakan eksistensi bahwa Allah adalah Maha Zat yang paling tinggi dengan menciptakan alam semesta. Jika kita menyadari eksistensi Allah, maka akan memotivasi diri kita untuk mentauhidkan dari dalil fitrah. Sesungguhnya manusia itu adalah bodoh dan secara fitrah manusia itu sangat lemah. Bukti keberadaan Allah dibuktikan dengan dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalil akli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kita tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan berjalan." Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml 27 ayat 88. Part 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhidillah. Tauhidillah, mengesahkan Allah, secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan ha ditasyid, artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusuannya. Syams hasil ushul 39. Makna tauhid. Tauhid rububiyah. 1. Holikori, Allah sebagai pencipta. 2. Rozikon, Allah sebagai pengatur pemberi rezeki. Part 6. Sebutkan 4 bentuk tauhid. 2. Sebutkan mengetahui keempat jenis tauhid. Berikanlah contoh dari setiap masing-masing tauhid tersebut. Rububiyullah, percaya Allah yang mampu menciptakan. Kholikor, percaya Allah yang mengatur semuanya. Malikan, percaya Allah yang memberikan rezeki. Rozikon. 2. Mulkiyatullah, pelindung dan pemimpin. Walian, pembuat hukum hakiman. Pemerintah, amiran. 3. Goyakan, yang dituju. Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, disembah, tiada sekutu baginya. Allah sebagai tujuan akhir segala amalan manusia. 4. Ilahan ma'buja, Tuhan yang disembah. Allah sebagai Tuhan yang disembah hanya satu-satunya. Part 7. Apa yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah? 2. Sebutkan makna apa saja yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. 1. Kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Kalimat itu mengandung makna sangat dalam. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. 2. Kandungan makna tauhid la ilaha illallah. 1. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah 2122. 2. La raziqal illallah, tidak ada pemberi rezeki yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Fatir ayat 3. La muzakkabira illallah, tidak ada menjaga atau mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Yunus ayat 3. La hakima illallah, tidak ada penentu hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Naml 57. 5. La waliyul illallah, tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah 257. 6. La fargaba ilallah, tidak ada tumpuan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Alam Nasyirah 8. 7. La ma'buda ilallah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Nahl 36.
Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Bila ada kekurangan silahkan komen, atau boleh Anda juga share, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.